Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 28 Desember 2021. Hari ini adalah hari keempat dalam oktav Natal. Kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Di gereja kelahiran Bethlehem terdapat beberapa kapel. Salah satunya adalah kapel kanak-kanak suci. Kapel ini dipersembahkan untuk menghormati para kanak-kanak suci yang wafat sebagai martir di seputaran peristiwa kelahiran Yesus. Herodes yang mendengar kabar bahwa telah lahir seorang raja bagi Israel menjadi marah dan gelap mata. Ia memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Bethlehem dan membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Tanpa peduli dengan ratap tangis para ibu, Algojo Herodes membunuh semua kanak-kanak di daerah Bethlehem. Namun, sebagaimana firman yang kita dengar hari ini, Herodes gagal membunuh anak Yesus karena Santo Yusuf dituntun oleh Allah untuk membawa keluarga kudus mengungsi ke Mesir. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang namanya amarah atau angkara murka merupakan level kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Biasanya orang yang diliputi dengan kemarahan ekstrim ini akan gelap mata dan berlaku nekat, menjadi pribadi sumbu pendek dan melampiaskan segala kemarahannya dengan membabi buta. Istilah membabi buta ini buat saya menarik, karena saya pernah menyaksikan seekor babi di tanah Papua yang ngamuk ketika mau dipersembahkan. Babi ini menabrak semua orang, menghancurkan tenda, dan memporak-porandakan yang sudah disiapkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gambaran pribadi yang gelap mata dan membabi buta nampak dalam diri Herodes. Ketika terusik dengan kelahiran Yesus yang disebut sebagai Raja Israel, dan Herodes merasa diperdaya oleh orang-orang Majus, Herodes menjadi pribadi yang gelap mata dan mengeluarkan titah untuk membantai anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Setiap anak-anak laki-laki di bawah umur 2 tahun dibunuh. Mereka menjadi martir untuk menghalau kegelapan dosa. Melalui peristiwa kanak-kanak suci yang menjadi martir ini, semakin ditegaskan makna Natal dan perutusan Yesus
yakni untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dosa. Keluarga kudus lolos dari peristiwa angkara murka Herodes karena malaikat Tuhan memperingatkan Santo Yusuf dalam mimpi agar mereka segera mengungsi ke Mesir. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua bermenung hati-hati dengan yang namanya roh jahat kemarahan. Roh jahat ini tampil dengan tali yang menjerat leher kita. Ketika kita berusaha melawan marah kita, yang ada tali yang menjerat itu akan semakin menyakiti diri kita. Itulah sebabnya mengapa orang yang marah melampiaskan kemarahannya atau mengikuti tarikan dari si roh jahat ini. Karena buat saya, roh kemarahan yang membawa jerat ini bukan untuk dilawan, tapi untuk diputus jeratnya. Jerat kemarahan bisa kita putus ketika kita menghadirkan Kristus dalam diri kita. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mengendapkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.